Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan edisi hari Senin 18 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29, Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Referensi renungan hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 10 sampai dengan 17b, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas. Mari kita sejenak mengenal pribadi Santo Lukas yang dikenal sebagai penulis Injil dan mengalami bantuannya untuk mengimani Kristus. Lukas adalah seorang tabib dari bangsa Yunani, berasal dari kota Antiokhia, Syria. Ia menjadi murid Rasul Paulus dan menulis Injil ketiga, yakni Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Sumber penulisannya adalah ajaran-ajaran Paulus dan sumber lain dari orang-orang yang bergaul dengan Yesus dan Injil sebelumnya, yakni Injil Markus dan Matius. Santo Lukas menulis Injil dengan maksud untuk membuktikan bahwa Yesus adalah penebus pembawa keselamatan bagi semua bangsa manusia. Saudara-saudari terkasih, perayaan Santo Lukas hari ini meneguhkan iman kita akan Yesus Kristus. Melalui Injil hari ini, Yesus mengutus kita untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah hadir dalam dirinya. Kehadirannya tampak dalam mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh jahat. Pewartaan Yesus perlu terus-menerus diwartakan. Oleh karena itulah, Yesus mengajak kita semua untuk berdoa memohon supaya kita dianugerahi pekerja-pekerja lebih banyak lagi. Harapannya tentulah kehadiran keselamatan Allah semakin dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Yesus menunjukkan kenyataan yang ada pada zamannya dan juga masih relevan untuk zaman kita ini, yaitu sedikitnya pekerja yang bisa membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Beranikah kita membuka diri terhadap kehendak Allah untuk menjadikan diri sebagai pekerja-pekerjanya? Saudara-saudari terkasih, kehidupan dalam iman akan keselamatan Yesus Kristus tidak pernah mengenal pensiun. Tuhan membutuhkan banyak orang yang mau bekerja dan setia akan perutusannya. Karena tuaian sangat banyak, sedang tenaga sangat sedikit, maka pekerja yang ada harus dimaksimalkan untuk tuaian tersebut. Untuk membantu kita dalam pewartaan, kita membutuhkan imam-imam. Kita sadari bahwa panggilan untuk menjadi imam merupakan tanggung jawab kita semua, baik keluarga, lingkungan, wilayah atau stasi, maupun seluruh umat paroki. Kita perlu terus-menerus memohon dan berdoa untuk tumbuh dan berkembangnya panggilan, sebagaimana sabda Tuhan bahwa tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Ketika dalam tugas perutusan, seorang murid harus berani mengandalkan Tuhan, karena dalam tugas perutusan itu Yesus sudah memberikan standar praktis atau standar operasional macam apa
yang harus mereka lakukan. Yesus sendiri memberitahukan bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta apa yang harus dilakukan jika menerima penolakan. Keberanian itu harus ada dalam tiap-tiap pribadi yang mengemban tugas perutusan itu, sebab ancaman selalu ada, dan itu telah dikatakan Yesus sebelumnya. Saudara-saudari terkasih, orang percaya yang mengikuti kehendak Allah dengan setia akan terancam banyak bahaya. Mereka akan menjadi seperti anak domba yang tak berdaya di tengah-tengah serigala. Banyak tantangan dan perjuangan akan dialami oleh mereka. Yesus semakin menantang mereka untuk tidak membawa pundi-pundi, bekal, ataupun kasut. Para murid harus fokus kepada pewartaan tanpa terikat dan tergantung dengan materi. Mereka jangan mencemaskan hal-hal duniawi, karena Dia sendiri akan menyertai mereka. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengutus kelompok 70 murid pergi ke berbagai daerah. Jika kita masuk dalam kelompok besar itu, kita pun menjadi bagian dari murid yang diutus untuk menjadi bagian dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua.